Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemilik negara ini yang bertempat tinggal di tepi pantai, di tepi perbatasan negara, di tepi hutan, di kaki gunung, di pedesaan, di perkampungan kumuh kota, di perkampungan, di kota-kota besar di Indonesia, dari kota Sabang sampai kota Merauke, dan para TKI di luar negeri. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, nama saya Yan Inar Soyo Adi, panggilannya Ian Isa. Isa itu Inar Soyo Adi. Saudara-saudara setiga pilar BPU, kata apa yang paling tepat selain kata membangunkan? Kalau kata membangkitkan sangat tidak tepat dan sangat janggal di kuping dan di fakta. Kata membangkitkan berarti Indonesia pernah jatuh. Sebelum jatuh sudah pasti pernah berjaya. Faktanya, kenyataannya, kapan Indonesia pernah jatuh? Kapan Indonesia pernah jaya? Di buku sejarah dinyatakan Indonesia pernah mengalami masa kejayaannya di zaman kerajaan Majapahit. Itu adalah urusannya kerajaan Majapahit, bukan urusan orang Indonesia. Orang Indonesia itu adalah kumpulan orang-orang dari seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dahulu, lalu disatukan oleh suatu oligarki tunggal yang sangat besar, disebut VOC. Dan orang-orang dari seluruh kerajaan di Nusantara itu masih memiliki 90% mental feodal sampai saat ini. Inilah kita orang Indonesia. Jadi sudah tepat kata membangunkan daripada kata membangkitkan. Seperti pendapat orang-orang Korea Selatan. Orang-orang Korea Selatan menyatakan Indonesia itu adalah raksasa sedang tidur pules. Yang dimaksud dengan raksasa oleh orang-orang Korea Selatan adalah bukan masalah fisik kita yang besar karena kita raksasa, bukan. Tetapi adalah kita memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membangunkan orang-orang Indonesia ini? Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah membangunkan mereka menggunakan yang sudah kita miliki selama ini.
kita bangunkan melalui NAK-FRITEK. NAK-FRITEK adalah singkatan dari kepanjangan dari nasionalisme, agama, kebudayaan, filsafat realitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Tentu saja dengan tafsir dan definisi yang akurat. Kita bahas satu-satu dari nasionalisme. Saudara-saudara, setiga pilar BPU membangunkan Indonesia melalui nasionalisme, berarti kita harus mengerti apa itu nasionalisme. Nasionalisme adalah memandang Indonesia sebagai sebuah company, namanya PT Antam H2L, PT Aneka Tambang, Hasil Hutan, dan Hasil Lautan. PT Antam H2L ini bergerak di segala bidang, terutama di sumber daya alam yang ada. PT Antam H2L ini memiliki 280 juta saham. Saham ini bisa berkurang dan bisa bertambah. Masing-masing kita memiliki satu saham. Berapa nilai satu saham yang kita miliki? Tinggal dikalikan saja. 0,00001 dikali jumlah kekayaan negara Indonesia. Perusahaan kita yang sangat besar ini, yaitu PT Antam H2L, kita beri wewenang kepada negara untuk mengurusnya. Namun, yang menjalankan dan mengelola adalah sebuah sistem berbangsa dan bernegara yang dibuat oleh yang sedang berkuasa. Sistem berbangsa kita, sistem berbangsa dan bernegara inilah yang mengatur dan mengelola semua hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemilik dari PT Antam H2L. Semua hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemilik sudah tertulis di dalam Undang-Undang Dasar. Dari mana negara Indonesia memperoleh keuangannya? Dari semua hasil penerimaan atau pendapatan yang diperolehnya, itulah keuangan negara. Keuangan negara dalam arti luas adalah APBN, APBD, unit-unit usaha negara, dan kekayaan negara Indonesia. Dalam arti sempit, keuangan negara hanya APBN saja. Selama 80 tahun kita merdeka, sudah pasti para pengurus negara dan para ekonom Indonesia sudah melakukan 4 hal ini. 1, sudah dapat mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kekayaan negara Indonesia. 2, sudah dapat menyusun neraca kekayaan Indonesia. 3, sudah dapat menghitung seberapa besar kekayaan negara Indonesia. Dan 4,
sudah dapat membuat dokumen yang dapat dijadikan bahan bukti untuk menentukan besarnya kekayaan negara Indonesia. Apakah para pengurus negara sudah melakukan 4 hal ini? Sudah? Belum? Hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemilik dari PT Antam H2L ini tidak bisa dimasukkan ke dalam anggaran belanja pembangunan dalam APBN. Hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita itu masuknya dalam anggaran pendapatan atau penerimaan negara. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan atau penerimaan negara antara lain dari jasa, pajak, aneka tambang, hutan, lautan, hibah negara lain, bantuan dari negara lain dalam bentuk pinjaman negara, kemudian pencetakan uang baru, dan dari kekayaan negara Indonesia. Pengeluaran negara disebut belanja negara, yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin antara lain untuk gaji pegawai, tunjangan, pensiun, perjalanan dinas, pengangkutan, barang, sewa, perhubungan, listrik, gas dan air, pencetakan dan penggandaan, jasa lain-lain, ATK dan bahan-bahan, peralatan, tanah dan bangunan, dan seterusnya. Sedangkan belanja pembangunan yaitu pengeluaran pembangunan berupa proyek-proyek pembangunan yang dibutuhkan rakyat, seperti proyek infrastruktur, jalan raya, jalan, dan seterusnya, atau proyek suprastruktur dan lain-lain. Hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemilik dari PT Antam H2L ini harus ditunaikan. Prioritasnya sama dengan belanja rutin. Saudara-saudara setiga pilar BPU, jika ada yang terbangun, maka ia akan duduk bengong di tempat tidur. Tak lama kemudian, ia akan bertanya pada dirinya, benarkah saya punya perusahaan yang namanya PT Antam H2L? Untuk melakukan konfirmasi, ia bingung konfirmasi kemana. Sedangkan pertanyaannya itu adalah sangat baru dan sangat nyata. Walaupun pertanyaan itu nyata, namun kenyataannya yang namanya PT Antam H2L itu tidak ada di Indonesia. Yang ada adalah PT Aneka Tambang. Namun yang baru bangun tadi si orang ini, ia tidak berputus asa. Jika perusahaan itu tidak ada di dunia nyata, maka pasti ada di dunia maya. Ia pun segera menuju ke dunia maya dengan cara bertanya pada Google. Ia mengajukan pertanyaan, namun pertanyaannya tidak langsung pada perusahaan itu, namun yang terkait dengannya, seperti Indonesia, sumber daya alam, dan seterusnya. Ia bertanya pada Google, apakah Indonesia punya sumber daya alam? Google menjawab, Indonesia
kaya akan sumber daya alamnya. Kemudian ia bertanya lagi, sumber daya alam itu punya siapa? Maka Google menjawab, di dalam Undang-Undang Dasar Indonesia dinyatakan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah milik bersama dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Ia yang baru bangun dari tidurnya dan masih duduk di kasurnya kemudian berpikir dengan cara menghubung-hubungkan antara data yang dari Google dan PT Antam H2L. Ia berpendapat PT Antam H2L adalah singkatan dari aneka tambang, hasil hutan, dan lautan. Ini adalah sumber daya alam, hasil hutan dan lautan, pikirnya. Juga dan data dari Google menyatakan Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Jika sumber daya alam ini dikelola dengan cara perusahaan mengelola sumber dayanya, maka pastilah perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat besar. Dan dapat dipastikan jika perusahaan ini diberi nama, namanya pasti adalah PT Antam H2L. Ia yang baru bangun tidur dan masih duduk di kasur mengambil kesimpulan. Jadi benar, saya punya perusahaan yang namanya PT Antam H2L dan saya punya satu saham dari perusahaan tersebut. Saudara-saudara setiga pilar BPU, jadi nasionalisme itu adalah memandang Indonesia sebagai sebuah company, namanya PT Antam H2L. Dan saya punya satu saham dari perusahaan tersebut. Saudara-saudara setiga pilar BPU, sebagai penutup, saya sarankan Isa Titah EGP gitu. Isa Titah itu singkatan dari ikutilah ijtihad saya. Andaikan tidak, ya tidak apa-apa. EGP gitu. Salam tiga pilar BPU. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.